Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Jemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang konsep mol ya. Pertama nanti hubungan mol dengan massa, dengan volume dan yang lain ya. Jadi ini nanti termasuk jenis hitungan yang tidak melalui reaksi ya. Jadi soal-soal yang nanti disajikan dalam bagian ini nanti soal-soal yang tidak melalui reaksi atau langsung dapat selesaikan. Oke, untuk mencari mol ya, ini ada jembatan keledainya ya. Jadi ada pusatnya ya. Ini mencari mol. Nah, ini mol ya. Jadi mol di sini bukan mol amplas atau mol yang lain ya. Jadi sini mol itu dalam kimia simbolnya N ya. Mol ini merupakan jembatan penghubung ke banyak satuan yang lain ya. Jadi ke banyak besaran yang lain ya. Jadi mol itu merupakan penghubung ke besaran yang lain. Mencari mol ya N ya. Yang pertama bisa massa per AR ya. Yang kedua bisa massa per MR. Nah, kapan kita menggunakan AR ya? Kalau dalam soal itu diketahui satu atom ya, entah Na, entah Fe, berarti pakainya AR. Nah, contohnya di sini, hitung massa dari 0,2 mol AR, berarti satu atom. Berarti kita harus menggunakan mass N sama dengan massa per AR. Kemudian bisa juga massa per MR ya. Kapan yang dipakai? Ini dua atom atau lebih kalau bergabung ya. Contoh H2, H2SO4, H2O dan mass yang lain ya. Jadi bedanya apa? Kalau ini satu atom, kalau ini gabungan dua atom atau lebih. Kemudian rumus mol yang lain N sama dengan V per Vm atau sama aja V per 22,4 ya. Jadi kita bisa model yang lainnya V per 22,4 boleh ya. Jadi Vm di sini namanya volume molar ya, nilainya 22,4 ya. Kapan ini dipakai? Kalau ada kalimat STP ya, pada suhu dan tekanan standar yaitu 0 derajat 1 atm. Kemudian rumus yang ketiga, N sama dengan M besar kali V, di mana M ini konsentrasi ya atau molaritas ya. Kalau V di sini sama sini volume ya. Kemudian rumus yang keempat ya, P per L. Di sini saya nulisnya P-nya kecil, kalau di sini P-nya udah gede ya, P besar ya, ini P kecil ya. P per L. L di sini namanya bilangan Avogadro ya, besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23, satuannya partikel. Nah, satuannya partikel. Kalau P namanya jumlah partikel. Di kimia yang namanya partikel itu bisa nama atom. Atom itu berarti satu-satu ya, Na, Fe, H per atom. Kemudian bisa molekul. Molekul itu gabungan dari atom, bisa H2, H2O, HCl, H2SO4, itu namanya molekul, jadi gabungan. Bisa ion, nah berarti ion-ionnya bisa Cl-, SO42-, Na+, dan yang lain ya. Kemudian rumus yang kelima ya, N sama dengan PV per RT ya, N sama dengan PV per RT. Kapan ini dipakai ya? Sama-sama mungkin mencari volume ya atau yang lain, tapi apa kalimatnya? Selain STP, selain 0 derajat 1 atm. Jadi misalnya suhunya 3 derajat ya. Kemudian tekanannya 1 atm. Berarti menggunakan rumus ini. Ya. Tapi kalau ini suhunya 0,1 atm baru rumusnya ini ya. Atau mungkin di sininya 0 derajat, ininya 3 atm, menggunakan rumus ini. Jadi kapan rumus ini dipakai? Kalau selain 0 derajat atau selain 1 atm ya. Jadi dua-duanya beda atau salah satunya ini atm-nya atau derajatnya beda, kita pakai rumus ini. Di sini ya, P besar tekanan dalam atm ya. R itu tetapan gas ya, ideal ya, 0,082. Kemudian kalau T itu suhu dalam Kelvin, 0 derajat tambah 273. Kemudian rumus yang keenam ya, itu nanti ada N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Kapan ini dipakai? Kalau dua gas dibandingkan ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu hubungan mol dengan massa. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama hubungan mol dengan massa. N sama dengan massa per AR atau N sama dengan massa per MR.
Ya, kapan ini dipakai? Kalau diketahui satu atom, kalau ini gabungan dua atom atau lebih. Nah, sekarang aplikasinya soal nomor 1. Hitung massa dari 0,2 mol Al. Ar-nya 27 ya. Berarti karena ini satu atom Al ya, kita menggunakan rumus N sama dengan massa per Al ya. Berarti mencari massa gimana? Mencari massa ya, rumusnya N dikali Al. N-nya berapa? Di sini 0,2. Kemudian Ar-nya berapa? 27. Ya, dikaliin ketemu 5,4 gram. Nah, ini ya. Kemudian soal nomor 2, hitung massa dari 0,2 mol H2SO4 ya. H2SO4 itu suatu gabungan ya. Jadi apa namanya, lebih dari dua atom, berarti kita menggunakan Mr. Lah Mr-nya berapa? Harus kita cari dulu ya. Kita cari Mr H2SO4 ya. Jumlah H-nya di sini ada 2. Berarti 2 dikali ARH-nya 1 ya. Kemudian ditambah S-nya ada 1, berarti 1 dikali AR-nya S di sini 32 ya, 32 ditambah O-nya ada 4 ya, 4 dikali AR-nya 16 ya, 16. Oke, sekarang kita hitung ya. Jadi ini sama dengan 2 tambah 32 tambah 64 ya. Kalau di total semua ketemu 98 ya, 98. Kemudian hitung massa dari 0,3 mol ya, berarti gimana? N ya, N sama dengan massa per ml ya, massa per ml. Berarti gimana mencari massa? Mencari massa ya sama dengan N dikali ml ya. N-nya berapa? N-nya 0,3 ya. Kemudian mr-nya berapa? Mr-nya 98 ya. Nah, kemudian kalian kalikan ini ya. Hasilnya berapa? Ya, kita hitung 98 ya, 98 dikali 3. Ini 4 ya, ini 2. 9 kali 3 27 29 ya. Berarti hasilnya berapa? 29,4 gram. Oke ya, jadi nomor 2 didapatkan massanya sebesar 29,4 gram. 3. Hitung jumlah mol dari 3,6 gram H2O. ARH1 O-nya 16 ya, ditanya apa? Jumlah mol. Nah, karena ini H2O ya, berarti apa? Gabungan dari ada 3 atom ya, kita menggunakan Mr ya. N sama dengan massa per Mr. Di sini belum ada Mr-nya H2O, berarti kita cari ya. MrH2O ya, MrH2O ya sama dengan H-nya ada 2 ya, dikali AR-nya H1 ya, ditambah jumlah O-nya 1 ya, dikali AR-nya 16, berarti 2 tambah 16 ketemu 18 ya. Kemudian ditanya apa? Jumlah mol. Mol itu berarti N ya, ditanya N-nya. Berarti rumusnya apa? Rumusnya N sama dengan massa ya, massa per Mr ya, per Mr. Sama dengan massanya berapa? 3,6 ya, Mr-nya berapa? 18. Berarti kita ketemu 0,2 mol ya. Kita dapatkan jumlah molnya adalah sebesar 0,2 mol. Kemudian nomor 4 ya, sebanyak 0,1 mol senyawa X ya memiliki massa 4 gram. Massa molekul relatif ya atau Mr senyawa X adalah ya. Jadi di sini ditanya apa? Mr-nya. Berarti apa? N sama dengan massa ya, massa per Mr. Berarti kalau kita mencari Mr ya sama dengan massa ya per N ya. Kemudian kita masukin massanya berapa? Massanya 4 ya. N-nya berapa? Di sini N-nya 0,1 ya, 0,1 mol. Berarti ketemu berapa? Ini sama aja 40 ya. Jadi kita dapatkan Mr dari senyawa X sebesar 40.